Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak dalam tanda kutip itu mentertawakan Mbah Saifuddin Ibrahim ya. Soal apa ini tertawaan kita ini? Beberapa hari yang lalu Mbah Udin ini dalam channel YouTube-nya itu mengundang mantan istri proklamator Republik Indonesia, yaitu mantan istri Presiden Soekarno. Kalau nggak salah namanya Yurike Sangir. Itu menurut pengakuannya adalah istri Bung Karno yang ketujuh. Lalu apa sih yang mau kita tertawakan dari isi atau konten yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim ketika mengundang seorang narasumber, yaitu mantan istri dari Bung Karno. Ini kayaknya Mbah Udin ini kayaknya salah prediksi ya. Salah prediksi. Jadi ketika yang dimaksudkan itu mengundang narasumber itu dimaksudkan untuk semacam memberikan dukungan pada dirinya, ketika dia mengatakan dirinya sebagai pejuang keadilan, kemudian dalam konten-kontennya banyak menghujat Islam, bahkan kadang menyerang Indonesia, membanding-bandingkan Indonesia dengan Amerika, yang kesemuanya itu adalah isi dari konten-konten YouTube-nya sebelumnya. Tetapi yang terjadi itu sebaliknya. Narasumber yang dibawa ini, Ibu Yurike ini, justru kalau aku lihat semacam mempermalukan Mbah Udin ya, mempermalukan Mbah Udin, semacam memberikan satu kuliah gratis, semacam memberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat ke Mbah Udin soal perilaku Mbah Udin ya. Mungkin Mbah Udin juga tidak memprediksi atau tidak menduga kalau apa yang dibicarakan oleh Ibu Yurike ini sebenarnya adalah menampol dirinya sendiri. Jadi nggak sadar ini narasumber yang dibawa, tamu yang diundang itu mengkuliahi tuan rumahnya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Sesudah saya nikah dengan Bung Karno, saya belajar mengaji, tapi hanya 1 tahun. Karena untuk saya berpandangan kita semua agama adalah sama untuk saya pribadi, dan kita hanya punya satu Tuhan, Pak. Dan Islam adalah agama yang mulia untuk saya pada waktu itu, agama yang mulia. Tapi walaupun kalau sekarang pun kadangkala agama Islam itu pun saya hanya belajar melihat dari YouTube dengan bahwa kadangkala agama Islam itu dikotori oleh beberapa orang ya. Tapi kalau untuk saya, Islam adalah agama yang mulia, dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang, Kristen, agama yang mulia. Jadi kita tidak bisa, saya sayangkan sekali bahwa Muslim itu yang di Indonesia sekarang ini ada beberapa kelompok yang selalu menghancurkan nama Islam, tapi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mulia. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh kita mengatakan oh agama ini tidak benar atau agama Kristen tidak benar. Itu sama sekali tidak, itu salah kalau untuk saya pribadi. Karena agama Kristen adalah agama yang mulia. Kita percaya kepada Yesus. Sama dengan Bung Karno mengatakan kepada saya tidak mau pada waktu terjadi kejadian G30S itu. Bung Karno mengatakan, karena saya sebagai istri, saya katakan, Mas, kenapa tidak mengutuk PKI saja? Tidak mengutuk. Bung Karno mengatakan kepada saya, komunis itu
bukan komunis seperti di luar itu. Komunis kita adalah bangsa sendiri. Saya tidak mau anak bangsa saya yang saya perjuangkan mulai dari kemerdekaan, saya perjuangkan untuk supaya bersatu. Saya tidak mau, makanya saya bukan komunis deh. Itu teman-teman potongan singkat dari sebagian video di channel YouTube-nya Mbah Udin ya. Jadi di potongan video itu jelas sekali ya, Ibu Yurika ini seolah-olah menyindir atau sedang menasehati atau membal-bali Mbah Udin ya. Jadi dia memberikan satu kuliah gratis 2 SKS bahwa sebenarnya sebagai warga negara ya, sebagai sesama manusia itu tidak etis lah menghujat-hujat agama yang lain. Bahkan beliau Ibu Yurika itu memberikan satu tauladan lah, ketika beliau sekarang sudah menjadi Kristen kembali, itu beliau tidak mau kalau digiring untuk menghujat Islam. Beliau mengatakan seluruh agama itu sebenarnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemuliaan. Dan kadang-kadang yang menjadikan citra agama itu jelek adalah oknum-oknum dari pemeluk agama itu. Bu Yurika ini mungkin gak sadar ya, yang sedang diajak omong itu sebenarnya pelaku penistaan agama ini sudah jadi tersangka ini. Makanya kalau kita lihat itu mukanya Mbah Udin itu kayak orang bingung ya. Dia celingukan, kemudian dia juga ya malu. Enggak diprediksi lah kalau narasumbernya itu justru menghantam dirinya. Tetapi seperti apa selanjutnya kita saksikan potongan video berikutnya. Saya bisa sampai, saya sebenarnya pada waktu itu saya hanya vacation dan saya sudah pisah dengan suami saya, sudah bercerai resmi lah. Nah, saya pada waktu itu saya vacation di sini tahun 98, Januari 98. Nah, 98. Yang Pak Harto itu kan Mei 98. Iya. Nah, jadi Mama sudah duluan ke sini. Iya, 98 saya vacation. Lalu terjadilah gejolak di Indonesia. Nah, pada waktu itu semua menginginkan Pak Harto turun. Nah, jadi keluarga saya mengatakan, sudahlah kamu urus aja surat-surat, kamu di sini saja, untuk apa pulang ke Indo. Nah, kamu di sini kamu ya semuanya serba ini. Pada waktu itu kan Indonesia lagi begini-begini gejolak terus. Jadi akhirnya saya stay di sini. Dapat jodoh lagi orang sini. Begitu Pak. Jadinya dapat jodoh orang Amerika. Iya, orang bule. Nah, udahlah disitulah saya jadi akhirnya stay di Amerika. Tapi dengan YouTube ini, Pak YouTube daripada Pak Ibrahim, saya boleh menganjurkan kepada kita semua bangsa Indonesia yang ada di Indonesia sekarang ini, saya boleh menganjurkan, boleh supaya kita semua berdamai. Janganlah kita memfitnah ini, memfitnah itu, atau ada pendeta memfitnah agama, ustadz, atau ada ustadz memfitnah pendeta. Jangan, lebih baik kita bersatu seperti kemauan daripada Bung Karno. Janganlah kita saling gontok-gontokan. Marilah kita bersatu dan kita menghargai pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang ingin supaya bangsa Indonesia merdeka, bersatu, NKRI lah, harga mati istilahnya. Mengapa kita harus memecah belah? Tidak perlu itu. Kita marilah kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itulah anjuran saya kepada bangsa kita Indonesia atau rakyat kita yang ada di Indonesia, supaya bersatulah. Sama dengan di sini kita, walaupun hanya segelintir saja kita bangsa Indonesia, tapi kita semua bersatu di Amerika sini. Bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang beragama Kristen, semua kita bersatu di sini. Ada acaranya apapun juga kita bersatu. Jadi kalau nah itu teman-teman,
ini satu potongan video yang jauh lebih menampol Mbah Udin ya. Dia sindir, dia kecam, dia sayangkan kalau ada oknum-oknum pendeta yang menghujat umat Islam, menghujat ajaran Islam. Mungkin Bu Yurike kembali nggak sadar ya, yang di depannya yang sedang mewawancarai dirinya itu adalah orang yang perlu diberikan nasihat soal itu. Jadi kasihan Mbah Udin ini, kayaknya malu banget ini Mbah Udin. Di situ Ibu Yurike berpesan lah, bangsa Indonesia ini dengan segala keanekaragaman agama yang ada ini harus dirawat, saling menghormati, menjaga toleransi. Jangan sampai ada oknum-oknum pemuka agama yang menghujat agama yang lain. Bahkan dia contohkan ya, di Amerika sendiri diaspora warga negara Indonesia, ex mantan warga negara Indonesia yang ada di Amerika juga menunjukkan toleransinya, baik yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, itu semuanya bersatu. Dan ini semacam menghantam kembali Mbah Udin ya. Gak tahu ini orang ini mukanya ditaruh di mana ya. Kasihan bener sama Mbah Udin. Jadi program yang dia buat ketika menghadirkan mantan istri dari Presiden Bung Karno ini justru semacam mengkuliai dirinya, menghantam dirinya, menampol dirinya. Kasihan Mbah Udin. Cuman yang aku pikir ini kira-kira narasumber ini Ibu Yurike ini narasumber yang apa ya, yang gratis atau narasumber yang berbayar ya. Khawatirku karena isi kontennya, percakapannya, kemudian apa yang disampaikan itu menghantam Mbah Udin. Yang aku khawatirkan kalau narasumber ini berbayar, khawatirku nanti tidak dibayar sama Mbah Udin. Selamat ya buat Mbah Udin. Berterima kasihlah Mbah Udin sudah menghadirkan guru les pribadi untuk mengajarkan bagaimana menjadi pemuka agama yang toleran. Ya buat renungan Mbah Udin, nanti dilap mukanya biar agak bersih. Sering-sering beli cermin Mbah Udin. Itu aja yang aku sampaikan teman-teman, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.